nikmat dari Allah Subhanahu wa taala berupa diberi kesehatan, diberi kesuksesan, dan diberi kelancaran dalam segala hal. Biridha'illah wa syafa'ati Rasulillah barokatil Fatihah. Alhamdulillah. Ya, untuk kegiatan pagi hari ini kita mengambil tema Sajaah yang kemarin materinya sudah diberikan Pak Payet. Pada kesempatan kali ini materi tersebut akan Pak Payet bahas sebentar. Kemudian nanti bisa kita lakukan diskusi setelah materi saya sampaikan. Harapannya materi ini betul-betul bisa kalian pahami dengan baik dan benar. Dan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya masuk ke presentasi materi, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan bahwa kehadiran pada pagi hari ini ada 155 siswa. Harapan saya bagi yang belum bergabung, segera bergabung, dan yang belum bisa bergabung, nanti bisa bertanya pada temannya atau bisa berkomunikasi dengan Pak Payet. Itu, dan untuk absensi nanti bisa kalian buka link absensi Google Form yang sudah diberikan Pak Payet sebelumnya. Oke, dan kesempatan kali ini yang kita bahas adalah Sajaah. Sajaah materi kelas 11 semester 3. Sajaah berarti berani. Berani dalam artian berani membela kebenaran. Bukan berani membela yang bayar. Kompetensi inti yang harus kalian miliki ada kompetensi religius, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan. Sedangkan materi ini yang diharapkan adalah kalian sebagai umat Islam harus punya sifat sajaah dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian yang kedua, kalian harus bisa menunjukkan sikap sajaah, berani membela kebenaran dalam mewujudkan kejujuran. Kemudian kalian harus berani tahu makna sajaah dalam kehidupan sehari-hari. Dan bisa menyaksikan kaitan antara sajaah, berani membela kebenaran dengan upaya mewujudkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 hal yang harus kalian pahami. 1, pengertian sajaah. 2, dalil tentang sajaah. Macam-macam sajaah. Ciri-ciri sajaah. Dan sumber sajaah. Kalau kita lihat secara etimologi, pengertian sajaah menurut bahasa. Sajaah berarti berani atau gagah. Kalau kita artikan untuk istilah, sajaah berarti keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Kalau kita simpulkan, sajaah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan dilakukan dengan penuh pertimbangan. Jadi tidak gegabah atau tidak konyol. Kita berani harus dengan perhitungan dalam artian keberanian kita dalam rangka membela kebenaran, dalam rangka mempertahankan atau melaksanakan kejujuran. Dalil sajaah
Bisa kalian lihat dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 139. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini menunjukkan bahwa sebagai orang beriman tidak ada kata takut, ya. Tidak ada kata lemah, karena kita adalah makhluk Allah yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya dan punya derajat yang paling tinggi. Kenapa kita harus berani? Kenapa kita tidak boleh bersedih? Karena semua yang kita lakukan sebagai orang beriman, kita gantungkan semuanya kepada qada dan qadarnya Allah. Tapi bukan berarti kita pasrah secara penuh. Ada hal-hal tertentu yang harus kita usahakan. Karena qada dan qadar Allah tidak ada yang tahu. Hanya Allah lah yang tahu tentang ketetapan kita. Oleh karena itu, kita diperintahkan untuk berusaha dalam mencapai ketentuan Allah. Bentuk-bentuk saja'ah, keberanian apa yang bisa kita lakukan? Berani menghadapi musuh dalam peperangan. Jadi sebagai seorang muslim, kalau memang dituntut untuk berjihad, berjuang, untuk menghadapi musuh, kita harus siap. Harus siap untuk melaksanakan. Kemudian yang kedua, berani mengatakan yang benar. Kalau memang kita benar, kenapa tidak? Harus kita berani mengatakannya. Kenapa harus takut? Wong itu benar. Kemudian yang ketiga, berani mengendalikan nafsu ketika marah. Sebagai seorang beriman, atau orang mukmin, ketika kita marah harus bisa kita mengendalikan. Jangan dilampiaskan sepenuhnya. Jadi berani mengendalikan nafsu ketika marah itu termasuk bagian dari saja'ah, bentuk saja'ah. Berarti kita bisa mengendalikan nafsu. Orang yang hebat, ya, dalam hadis Nabi, orang yang hebat bukan orang yang juara bulat. Tapi orang yang hebat adalah orang yang bisa mengendalikan nafsunya ketika marah. Nah, itu istimewanya. Dan itu adalah satu bentuk keberanian. Tidak mungkin kalau tidak berani bisa mengendalikan nafsu ketika marah. Ini penjelasannya. Keberanian menghadapi musuh dalam perangan jihad fisabilillah dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 15-16 ada perintah, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu. Nah, garis bawah, sedang menyerangmu. Jadi tidak semua orang kafir harus kita musuhi. Orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu. Maka janganlah kamu membelakangi mereka. Dalam artian membelakangi itu kita mundur. Lari dari mereka. Barang siapa yang membelakangi mereka, mundur di waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang, atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Dan tempatnya ialah neraka jahanam. Dan amat buruklah tempat kembali. Jadi orang yang melarikan diri dari peperangan bukan untuk mengatur siasat, bukan untuk bergabung dengan pasukan yang lain, maka dia adalah pengecut. Dia dimurkai Allah dan sekaligus tempatnya adalah neraka jahanam. Keberanian menyatakan kebenaran. Dalam hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi mengatakan afdhalul jihadu kalimatu adl inda sultan jair.
Jihad yang paling afdal adalah memperjuangkan keadilan di hadapan penguasa yang zalim, yang dolim, yang sesat, penguasa yang aturannya atau putusannya tidak sesuai dengan ajaran Islam, ajaran agama. Ya. Kita harus berani mengingatkan. Ya. Kalau tidak, maka pemerintahan itu akan berjalan sewenang-wenang. Kalau berjalan sewenang-wenang, apalagi sampai melanggar aturan agama, maka tumbuhlah kehancuran suatu negara. Maka kita harus berani menyatakan kebenaran. Ya. Yang ketiga, berani mengendalikan nafsu tatkala marah sekalipun dia mampu melampiaskan. Ya. Laisa sadid bisyur'ah, innama syadidul ladzi yamliku nafsah indal ghadab. Bukanlah yang dinamakan pemberani itu orang yang kuat bergulat. Sesungguhnya pemberani itu ialah orang yang sanggup menguasai dirinya ketika marah. Itu yang Bapak sambut. Kalau kita bisa mengendalikan nafsu kita ketika marah, berarti orang yang pemberani, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Jadi tidak semua orang bisa. Tapi kita harus berusaha untuk semaksimal mungkin. Macam-macam jujur menurut Al-Ghazali atau Imamul Ghazali. Ada 3 hal. Jujur dalam niat, jujur dalam ucapan, dan jujur dalam perbuatan. Nah, maksudnya apa jujur dalam niat? Apa yang ada dalam hati kita harus sesuai apa yang kita ucapkan dan yang kita lakukan. Niat atau jujur dalam ucapan itu juga sama. Yang kita ucapkan harus sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Perbuatan, jujur dalam perbuatan. Apa yang ada di hati, apa yang ada di ucapan harus sesuai dengan yang kita lakukan. Jadi tidak ada dusta di antara diri kita. Ya. Dalam satu tubuh saja antara hati, mulut, dan perbuatan sudah berbeda. Nah, itu sudah salah. Oleh karena itu, niat, ucapan, dan perbuatan harus kita jalankan dengan sebenar-benarnya atau dengan penuh kejujuran. Hikmah berani jujur. 1, dicintai Allah, hatinya tenang, selamat dari azab, masuk surga, dapat kemudahan. Ini hikmah berani jujur. Jadi orang yang jujur, paling tidak 5 hal ini akan didapatkan. Kok bisa jujur dicintai Allah? Kok bisa jujur menjadi hati tenang? Bisa selamat dari azab? Bisa jujur bisa masuk surga? Kok jujur bisa dapat kemudahan? Di sini mungkin kalian nanti bisa mendiskusikannya lebih. Yang pokok, kejujuran, ya, jujur itu akan membawa kepada kebaikan. Dan kebaikan akan membawa kepada surga. Jelas. Jelas dalil. Ciri-ciri orang yang pemberani. Ciri-ciri orang yang punya sifat sabar. Tidak mundur kalau dicela. Jadi melakukan sesuatu kalau memang sudah benar, dicela atau dicemooh siapapun tetap berjalan. Walaupun anjing menggonggong, kafilah tetap berlaku seperti itu. Jadi kalau memang kita sudah yang kita lakukan baik, lakukan. Jangan pernah mundur walaupun dicela. Yang kedua, tidak mencari pujian. Kita berani karena yang kita lakukan itu hanya mencari ridho Allah, bukan mencari pujian. Kalau seseorang itu mencari pujian, maka dia tidak akan berani. Maka ketika orang tidak memujinya, maka dia akan berhenti untuk berbuat berani. Dan yang ketiga, terus terang mengaku kesalahan. Jadi sebagai seorang beriman, orang mukmin, kalau memang kita salah harus jantan untuk mengakui kesalahan. Yang keempat, tabah menghadapi penderitaan. Ya. Allah tidak akan memberikan ujian
melebihi batas kemampuan makhluk, kemampuan manusia. Jadi setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan dibalik. Setiap ada kemudahan pasti ada kesulitan. Jangan dibalik seperti itu. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Kemudian dalam artian ada jalan keluar untuk menyelesaikan masalah itu. Pasti. Kok bisa pasti, Pak? Karena Allah sudah menyampaikannya dalam Al-Quran. Kalau dalil nakli Al-Quran pasti, ya pasti. Tidak ada kata insya Allah. Kalau Al-Quran mengatakan di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Pasti, ya pasti. Yang kelima, sabar menghadapi masalah. Ya. Saya sering menyampaikan pada kalian bahwa orang yang hebat adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah. Orang yang lari dari masalah itu adalah pengedor. Dan dia tidak akan sukses selama. Karena hidup ini pasti ada masalah. Tidak mungkin tidak ada masalah. Kalau setiap ketemu masalah, kemudian dia melarikan diri dari masalah itu, dimanapun tempatnya dia akan selalu berlari. Berlari untuk meninggalkan masalah itu. Padahal masalah itu sumbernya adalah dari dalam diri. Ada di sekitar kita. Maka kita akan berlari terus kalau tidak berani menghadapi masalah. Yang keenam, berpendirian tetap. Berpendirian tetap di sini dalam artian ketika kita memiliki pendapat yang memang itu benar, kita harus berani mempertahankan. Jangan sampai kita goyah. Bahkan terbawa arus di jalan yang tidak benar. Yang ketujuh, bersemangat tinggi. Orang yang berani, orang yang punya sifat syaja'ah, cirinya adalah punya semangat tinggi. Punya motivasi yang kuat. Motivasi yang tinggi untuk melakukan satu kebaikan agar sukses. Ya. Tidak ngelokro, tapi mereka harus punya semangat ini, punya motivasi yang luar biasa. Karena dengan motivasi itulah cita-cita akan bisa kita capai. Sumber syaja'ah, keberanian itu sumbernya apa? Yang pertama, takut kepada Allah. Kenapa takut kepada Allah bisa menjadi sumber syaja'ah? Karena kalau kita takut kepada Allah, yang kita lakukan tentunya akan kebaikan, kebenaran. Kita tidak berani melakukan perbuatan yang melanggar perintahnya Allah. Pasti yang kita lakukan adalah hal yang hak, hal yang benar. Kita mau mencuri, tidak berani. Kita mau tidak jujur, tidak berani. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Yang kedua, mencintai akhirat daripada dunia. Kita hidup di dunia tidak menafikan kebutuhan hidup di dunia. Kita tetap bekerja untuk mencari dan untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Tetapi cinta dunia jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Ya. Kita mencari nafkah, kita berbuat untuk kehidupan dunia, kita harus punya pemikiran dan punya kesadaran, punya keyakinan bahwa kehidupan dunia itu tidak selamanya. Kehidupan dunia itu adalah tidak abadi. Yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Maka kita mencari kehidupan di dunia, kita niati untuk bekal kembali kepada Allah. Bekal hidup di akhirat. Yang ketiga, tidak takut mati. Seperti sekarang, pandemi, corona. Kita tidak usah takut mati. Ya. Kita tidak usah takut mati. Sehingga kita tidak berbuat apa-apa. Bahkan kadang kita pasif di rumah, tidak berusaha apa-apa, tidur, dan seterusnya.
Kematian itu sudah diatur oleh Allah. Jadi walaupun ada pandemi yang ganas, ada musibah yang ganas, kalau memang Allah tidak berkehendak atau belum pengen menyabut nyawa kita, maka kita tidak akan. Tapi, awas, ada tapinya. Kita tadi di awal sudah saya sampaikan, berani tapi tidak konyol. Ya. Walaupun kematian itu hanya Allah yang tahu, kita tidak tahu, dan ketentuan itu hanya dari Allah, tapi kita harus berusaha. Berusahanya bagaimana? Kita harus mengikuti protokoler kesehatan corona. Jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, ya, dan yang lain-lain. Itu adalah satu usaha biar kita tidak konyol. Ya. Misalnya Allah menetapkan kematian si A tahun 2025. Tapi sekarang kena penyakit, kemudian sakit sampai ajal tiba. Bagaimana rasanya? Tentunya selama 5 tahun orang itu akan merasa sakitan. Ya, itu karena disebabkan bisa jadi kekonyolan orang tersebut. Ya. Dia beraninya tidak mengikuti aturan. Ya, tuh. Kemudian yang keempat, tidak ragu-ragu. Bahkan kita diperintahkan untuk meninggalkan keraguan-raguan. Dan kita melaksanakan yang pasti. Kalau sesuatu itu ragu-ragu, masih abu-abu, kita hindari dulu. Sampai kita temukan kepastiannya. Ya. Kita jalankan yang pasti. Kalau memang sudah ada kepastiannya, baru kita laksanakan. Kecuali dalam hal atau dalam kondisi darurat. Kemudian yang kelima, tidak menomorsatukan materi. Maksudnya ya, kita tidak mendewakan materi. Materi itu keduniaan. Kita punya kendaraan misalnya. Ya kendaraan kita rawat seperti umumnya. Ya, jangan sampai melebihi keumuman. Contoh, sepeda motor dimasukkan di kamar, kemudian diletakkan di atas kasur, kemudian ditiduri bersama. Bukan seperti itu. Kemudian misalnya bekerja. Waktunya bekerja, waktunya istirahat. Itu nanti akan menjadikan orang itu baik. Dan bisa akan menjadi punya sifat berani saja. Kemudian yang terakhir, tawakal dan yakin pertolongan Allah. Ya. Pertolongan Allah pasti akan datang kepada kita. Kalau kita mau memintanya. Kok bisa Pak? Ya, Allah sudah memerintahkan, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan doa. Ya. Ketika kita sudah berusaha sekuat tenaga, berusaha semaksimal mungkin, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan harapan, maka kita sandarkan semuanya itu kepada qada dan qadarnya Allah. Maka hati kita akan lega, hati kita akan tenang, hidup kita juga akan tenang, bisa bahagia. Dan yakinlah, ketika kita berdoa, ketika kita minta pertolongan Allah, Allah akan menolong kita. Jadi 6 hal itu paling tidak akan membawa kita menjadi orang yang berani. Berani membela kebenaran, berani dalam berbuat jujur. Nah, oke. Demikian untuk pembahasan materi yang Pak Faiz presentasikan. Dan untuk berikutnya, mungkin ada yang mau bertanya, di-on-kan mikrofonnya, tapi jangan bersama-sama, nanti kredit. Ya, kalau temannya sudah bertanya, mikrofonnya dimatikan. Kalau sudah ada yang bertanya. Itu.
yang bisa saya sampaikan, dan mari kita lanjutkan untuk kita berdiskusi tentang materi yang sudah Pak Praet sampaikan dan materinya sudah disampaikan oleh Pak Praet. Oke, monggo anak-anakku yang mau bertanya, silahkan bisa tunjuk jari. Oke, yang sudah menghidupkan mikrofon, yang mau bertanya, silakan bisa langsung disampaikan pertanyaannya. Oke, Pak Praet beri waktu sampai jam 10:04 kalau ada yang mau tanya. Silakan. Nanti kalau ada pertanyaan yang sudah disampaikan temannya dan sudah Pak Praet jawab, jangan diulang lagi. Oke, silakan. Ayo silakan, kalau takut ngomong ya nanti pertanyaannya bisa ditulis di forum komentar. Seperti yang kemarin Pak Praet tanyakan di forum komentar di Google Classroom, bagaimana jika kalian menemui orang yang tidak jujur, seperti itu. Oke, monggo, silakan. Ayo, silahkan yang mau bertanya.